Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pendamping pembelajaran 1, yang pertama ada muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA, MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Selain itu, setiap negara juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat berperan bersama dengan sumber daya manusia dari negara lain. MEA tentu saja juga berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. MEA juga mendorong terciptanya tenaga kerja bahasa Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dalam kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. Muatan yang kedua ada muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 yaitu medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Cara tersebut adalah dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Muatan selanjutnya ada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 yaitu tentang mengidentifikasi jenis teks formulir. Ayo kita ingat kembali formulir yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Sekarang perhatikan contoh formulir pengiriman berikut ini. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu.
Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim. Nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima. Jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan-catatan tertentu. Itulah contoh informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Ibu harap kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.